Adam Malik adalah wakil presiden ketiga RI yang mendampingi Presiden Soeharto periode tahun 1978 sampai tahun 1983. Simak kisahnya di channel ini. Adam Malik lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pada tanggal 22 Juli tahun 1917 dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayah Adam Malik berasal dari Tapanuli Selatan Mandailing yang berdagang di Pematang Siantar dan juga menjadi penjahit. Ia mempersunting Salamah Lubis yang tinggal di Kampung Cemur, Malaysia. Ibu Adam Malik juga berasal dari Tapanuli Selatan Mandailing yang merantau ke Malaysia. Kemudian menetap dan menjadi warga negara Malaysia. Adam Malik merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara. Masa kecil Adam Malik dihabiskan di Pematang Siantar dengan membantu orang tua berdagang. Sejak kecil ia dikenal cerdas dan cerdik, hingga mendapat julukan kancil dari Perdana Menteri Mr. Amir Syarifuddin. Adam Malik menempuh pendidikan dasar di Holland Inland School atau HIS di Pematang Siantar. Tamat HIS, Adam Malik dikirim orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Agama Madrasah Sumatera atau Tawalib di Parabek Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hanya setahun Adam Malik bertahan di sekolah ini, ia lalu pulang kampung dan membantu orang tuanya berdagang. Di Pematang Siantar, Adam Malik bergabung dengan sebuah organisasi kepanduan Muhammadiyah Hizbul Wathan. Satu-satunya organisasi semi politik yang ada di Pematang Siantar saat itu. Adam Malik juga mendirikan Indonesia Muda, cabang Pematang Siantar, yang berpusat di Batavia dan mengkampanyekan Sumpah Pemuda. Adam Malik yang senang membaca dan fasih berbahasa Belanda menjadi bekal dirinya saat berkumpul bersama teman-temannya. Adam Malik pernah ditahan polisi dan dihukum 2 bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Setelah keluar dari penjara pada usianya yang masih 17 tahun, Adam Malik didaulat teman-temannya menjadi Ketua Partai Indonesia atau Partindo di Pematang Siantar dan Medan pada tahun 1934 sampai tahun 1935. Aktivitas politiknya kemudian membawanya ke dunia jurnalistik. Adam Malik muda yang cerdas dan gemar membaca ini menuangkan pemikiran dan ide-idenya di koran lokal masa itu. Ia aktif menulis di surat kabar Pelita Andalas dan majalah Partindo yang tersebar di pelosok Sumatera. Tulisan-tulisannya semakin dikenal halayak. Adam Malik yang sejak remaja juga menyukai dunia fotografi itu sejalan dengan dunia jurnalistik yang digelutinya, yang kemudian membawanya menjadi seorang politikus. Saat berusia 25 tahun, Adam Malik menikah dengan Nelly Ilyas pada 20 Desember tahun 1942. Mereka dikaruniai 5 orang anak, 4 putra dan 1 putri, yaitu Otto Malik, Antarini Malik, Ilham Malik, Budisita Malik, dan Imron Malik. Adam Malik mengawali karirnya di dunia jurnalistik dengan menjadi wartawan di Jakarta. Setibanya di Jakarta, Adam Malik menumpang di rumah Yahya Nasution, seorang aktivis Partai Republik Indonesia. Ia langsung aktif di Partindo. Pada 13 Desember tahun 1937, Adam Malik bersama beberapa rekannya memelopori berdirinya Kantor Berita Antara atau sekarang lebih dikenal dengan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara di Batavia atau sekarang Jalan Pinangsia 2 Jakarta Utara. Lalu tahun 1942 pindah ke Jalan Pos Utara 53 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kantor Berita Antara di Jalan Pos Utara, Pasar Baru ini menyatu dengan Kantor Berita Domei. Adam Malik juga menjadi wartawan di harian Jepang Domei tersebut pada tahun 1944. Di samping bekerja sebagai redaktur di Kantor Berita Antara,
Adam Malik juga menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia di Jakarta pada tahun 1936 sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif dalam gerakan pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia mewakili kelompok pemuda sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua 3 Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 sampai tahun 1947, yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Adam Malik juga menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta pada tahun 1945 sampai tahun 1946. Karir politiknya kian menanjak. Adam Malik didaulat menjadi Ketua 2 Komite Nasional Indonesia, sekaligus merangkap sebagai anggota Badan Pekerja KNEP. Adam Malik juga menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta pada tahun 1945 sampai tahun 1946. Karir politiknya kian menanjak. Adam Malik didaulat menjadi Ketua 2 Komite Nasional Indonesia Pusat, sekaligus merangkap sebagai anggota Badan Pekerja KNEP. Pasca kemerdekaan, pada 7 November tahun 1948 Adam Malik bersama Tan Malaka, Chairul Saleh, dan Sukarni mendirikan Partai Murba. Selain menjadi anggota, Adam Malik juga duduk sebagai Dewan Pimpinan Partai Murba pada tahun 1948 sampai tahun 1956. Pada pemilu tahun 1955 lewat Partai Murba, Adam Malik terpilih sebagai anggota DPR RI. Pada tahun 1966, secara terang-terangan melalui televisi, Adam Malik menyatakan keluar dari Partai Murba. Sebab, partai ini menentang masuknya modal asing dan tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan politik yang diambil. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, Adam Malik pindah haluan ke Golkan atau Golongan Karya, suatu wadah sekretariat bersama Golongan Karya yang didirikan pada 20 Oktober tahun 1964. Karir politik Adam Malik semakin cemerlang. Presiden Soekarno menunjuk Adam Malik masuk dalam pemerintahan dan pada tahun 1959 sampai tahun 1961 menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. 1962 ia ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk Perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington DC, Amerika Serikat. Adam Malik juga berperan aktif untuk mengembalikan Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1966. Pada tahun 1971, Adam Malik terpilih sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia menjadi orang Indonesia pertama dan satu-satunya sebagai Ketua Majelis Umum PBB. Pertama kalinya Adam Malik masuk dalam jajaran kabinet, yaitu sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Kerja 4, sekaligus menjabat Wakil Panglima Operasi 1 Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. Selanjutnya, pada 31 Maret tahun 1965, ia diangkat sebagai Menteri Koordinator untuk Pelaksana Ekonomi Terpimpin. Karir Adam Malik makin menjulang. Pada 18 Maret tahun 1966 ia diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri II, sekaligus menjabat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kabinet Dwi Kora II. Pada 27 Maret tahun 1966 jabatannya menjadi Waperdam Urusan Sosial Politik merangkap Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1967 Presiden Soekarno menyerahkan pemerintahan kepada Letjen Soeharto. Adam Malik kemudian diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Ampera II. Sebagai Menlu dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain, termasuk penjadwalan ulang hutang Indonesia peninggalan Orde Lama. Setahun kemudian,
Pada tahun 1968 Adam Malik diangkat kembali sebagai Menlu dalam Kabinet Pembangunan I. Pada tahun 1973 ia dipercaya kembali sebagai Menlu dalam Kabinet Pembangunan II. Adam Malik menjadi Menlu terlama urutan kedua setelah Dr. Subandrium sebagai Menteri Luar Negeri masa Orde Baru. Adam Malik berperan penting dalam berbagai perundingan dengan negara lain. Juga berperan saat normalisasi hubungan Malaysia dan Republik Indonesia hingga terbentuknya ASEAN tahun 1967. Karir tertinggi Adam Malik adalah ketika ia diangkat oleh MBR menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1978 hingga tahun 1983. Adam Malik meninggal dunia di Bandung pada 5 September tahun 1984 karena penyakit kanker lever. Adam Malik dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.